Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, masuk ke bab iftitah ya. Kemarin kita sudah salah satu doanya yang sering kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dan ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu juga sudah. Wa jaa fil bab ahaditsu ukhra, ada dalam bab ini hadis-hadis yang lain. Minha hadisu Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salatu qala, Nabi ketika baca iftitah membacanya subhanakallahumma wa bihamdika wa barakta ismuka wa barakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sampai situ tuh. Endek. Subhanakallahumma wa bihamdika ya. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi asanid dha'ifah. Wa dha'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhum. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'afuhu. Mereka meriwayatkan tapi mendhaifkan. Wa qala Al-Baihaqi wa ruwiya al-istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdik an Ibnu Mas'ud marfu'an wa an Anas marfu'an wa kulluha dha'ifah. Atau dengan singkat subhanakallahumma wa bihamdika, itu juga sudah bisa untuk baca iftitah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya kalau lagi buru-buru. Iya. Wa asahhu ma ruya fihi min Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya. Dan yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma rawahu bi isnadihi anhu ya, kemudian meriwayatkan dengan sanadnya wa annahu kabbara thumma qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu ini hadis rawahu Muslim fi sahihihi. Jadi dari selain yang nah inilah hadis ya, kata-katanya sama, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kalau yang meriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, ini sanadnya dhaif. Ya.
dhaif. Ya, tapi kalau yang meriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab sanadnya sahih. Kata-katanya sama. Makanya ketika kita ada orang ini hadisnya dhaif, belum tentu dhaif itu bagi yang lain. Ya, belum tentu dhaif bagi yang lain. Ini contohnya inilah. Contohnya ini sama kata-katanya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Hadisnya sahih. Lalu gitu kan. Padahal sama kata-katanya. Jadi kita yang enggak tahu hadis ya, insyaallah yang sampai ke kita ulama sudah memilih. Ya. Wa rawaina fi Sunan Al-Baihaqi anil Haris an Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus baru wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Panjang. Wa huwa haditsun dhaif. Wa qala al-Haris al-A'war muttafaqun ala dha'fihi wa kana asy-Sya'bi yaqul al-Haris kadzdzab wallahu a'lam. Jadi kalau dalam ilmu hadis mengatakan dia pembohong itu namanya jarh menjarah, al-jarh wa ta'dil. Oh, dia orangnya jujur, itu namanya menta'dil, membenarkan kejujurannya. Tapi wah dia sering bohong, itu menjarah. Jadi ada ilmunya tuh. Iya, kalau kita bukan orang hadis nggak boleh ngomong wah dia pembohong. Jarah. Ya jangan-jangan menjarah itu ya. Menjarah ya. Bahasa Indonesia menjarah itu artinya iya ngambil. Jarah itu artinya bersaksi bahwa dia orang jelek. Ya misalnya si A, wah nggak usah percaya dia lah, sering bohong. Kita itu juga kadang-kadang menjarah ya orang ya. Nah ketika kita menjarah itu harus ada bukti-buktinya gitu. Nah dalam ilmu hadis itu ada ilmunya itu namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah dia katakan ini Asy-Sya'bi, ini seorang muhaddis mengatakan Haris kadzdzab, yang kalau ada sanad ada nama Al-Haris Al-A'war itu dia pembohong, maka hadisnya cacat. Oh gitu, lemah gitu kan. Ya kalau kita nggak tahu hadis nggak usah ikut-ikutan menjarah gitu kan. Kita sama teman saja kalau nggak tahu benar-benar dia sering bohong juga nggak boleh kita ngomong gitu kan. Paling kita ngomongnya ya perlu dicek lah gitu. Kalau ada teman kita sering tahu dia bohong, ya cukup ngomong ya perlu dicek lagi tuh. Nggak perlu ngomong wah dia sering bohong gitu kan. Ya itu. Amma qauluhu
wasyarru laisa ilaika fa'lam anna madhhab ahlul haqq minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il muslim anna jami'al kainat khairaha wa syarraha naf'aha wa dhurraha kulluha minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, wa bi iradatihi wa taqdirihi. Wa idza sabata hadza fala budda min ta'wil hadzal hadis. Fa dzakara ulama, jadi ada hadis kan artinya tadi gini nih, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, wa amiltu su'an, dan aku telah berbuat kejelekan, faghfirli, maka ampuni aku, innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Terus wajjahtu wajhiya. Nah, terus dalam hadis itu ada ucapan wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan bukan kembali kepada engkau, atau tidak layak kejelekan dikembalikan kepada engkau. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menjelaskan gini, fa'lam anna madhhab ahlil haqq, madhabnya ahlil haqq, orang ahlil haqq dari muhaddisin, orang-orang ahli hadis, wal fuqaha ahli fikih, wal mutakallimin ahli kalam, mutakallimin ahli kalam, ahli teologi ya, minas sahabah, kalangan sahabat, wa tabi'in, dan kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah tabi'in, min ulama'il muslimin, dari ulama-ulama muslimin, anna jami'al kainat, bahwa seluruh ciptaan, khairaha wa syarraha, baik yang baik ataupun yang jelek, naf'aha wa dhurraha, yang manfaat dan yang membahayakan, kulluha minallah, itu semuanya dari Allah. Itu hakikatnya begitu memang. Wa bi iradatihi, dan dengan kehendaknya, wa taqdirihi, dan dengan takdirnya. Wa idza sabata hadza, kalau memang hadis ini ada dan hadisnya sabit, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka perlu ditakwil hadis ini. Fa dzakara ulama fihi ajwibah, maka sebagian ulama memberikan jawaban. Ahaduha wa huwa ashharuha, salah satunya dan yang masyhur, qalahu An-Nadhr ibnu Shumail wal a'immah ba'dahu, salah satunya pendapat An-Nadhr ibnu Shumail dan ulama-ulama setelahnya. Maknahu, artinya, wasyarru la yataqarrab bihi ilaik, bahwa kejelekan la yataqarrab bihi ilaika. Di situ apa artinya? Kejahatan bukan alat untuk mendekatkan diri kepada bahwa arti wasyarru laisa ilaik itu artinya kejahatan bukanlah wasilah ataupun amal untuk mendekatkan dengan kejelekan itu kepada engkau, kepada Allah maksudnya. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah, jangan pakai amal yang
jelek. Itu masa mendekat kepada Allah dengan amalan yang jelek. Nah, gitu. Wasani itu takwilnya ya, itu mentakwil ya. Takwil itu memberi arti bukan bukan sesuai teksnya. Kalau secara teks wasyarru laisa ilaika, itu artinya kejahatan, keburukan bukan kembali kepada engkau, gitu. Nah, ditakwil sama ini ulama diantaranya An-Nadhr bin Shumail ini, bahwa kejelekan tidak bisa dijadikan alat taqarrub, alat mendekat kepada Allah. Itu takwil yang pertama. Takwil yang kedua, la yas'adu ilaik, kejelekan tidak akan naik kepada Allah. Ya. Innama yas'adul kalimut thayyib, karena yang bisa naik kepada Allah itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Ya. Wasalis, dan yang mengartikan ketiga, la yudha'afu ilaika abadan, la yudhafu ilaika abadan, tidak layak disandingkan, dinisbatkan kepada Allah selamanya. Itu jadi artinya kalau kebaikan itu ya jangan dinisbatkan ke Allah. Waduh, sial ini Allah kayaknya. Wah, itu namanya. itu nggak boleh begitu. Ini saya kesialan ke Allah. Ini nggak boleh itu. Gitu. Itu arti yang ketiga. Arti yang keempat, laisa syarran bin nisbah illa li hikmatika. Laisa syarran bin nisbah ila hikmatika, fa innaka la takhluqu syai'an abasan. Jadi bukan kejelekan, gimana? Kejahatan itu bukanlah dipandang dari segi bahwa ia adalah hikmahmu, sedangkan engkau tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Kejahatan itu bukanlah dipandang dari segi bahwa ia adalah hikmahmu. Iya, laisa syarran, tidaklah kejahatan bin nisbah ila hikmatika, yang dinisbatkan kepada hikmahmu. Jadi kalau ada kejelekan, misalnya nih ketabrak, habis itu ya ini hikmah Allah, ini hikmahnya dari Allah ini, gitu. Sial, udah sial. Itu kenapa? Fa innaka la takhluqu, karena sesungguhnya engkau la takhluqu, tidak menciptakan syai'an abasan, sesuatu yang sia-sia. Wallahu a'lam. Itu beberapa arti dari wasyarru laisa ilaika. Jadi banyak bacaan iftitah itu banyak ya. Jadi kalau ada orang kadang bacanya cepet, jangan buru-buru mengatakan dia nggak baca iftitah. Orang cukup baca subhanakallah bihamdika udah cukup. Ya. Gitu. Faslun, fasal hadza ma warada min al-adhkar fi du'a'i tawajjuh fayustahabbul jam'u bainaha kullaha liman shalla munfaridan walil imam idza adhina lahul ma'mumun. Nah ini
azkar atau doa-doa tadi, ya, doa-doa iftitah, ya, memang yustahabbu al-jam'u bainaha kullaha. Memang disunahkan dibaca semuanya. Liman shalla munfaridan, kalau salat sendirian, panjang itu nggak apa-apa. Walil imam, dan bagi imam, idza adzina lahul ma'mumuna, kalau makmum mengizinkan, dalam arti sudah ada kesepakatan lihat jamaah, kalau jadi imam baca iftitahnya jangan panjang-panjang gitu, jangan semua dibaca. Kapan nanti? Iya, nanti makmum jadi ngelamun, ini Fatihahnya kapan gitu kan? Fa amma idza lam ya'dzanu lahu, kalau makmum tidak mengizinkan, dalam arti tidak mengizinkan itu ada yang grundel. Iya, ada yang grundel. Fala yutawwila alaihim, maka jangan dipanjangkan ketika bersama mereka itu. Bal yaqtasiru ala ba'di dzalika, tapi mencukupkan sebagian dari dosa iftitah itu, sebagian saja. Memang sunnahnya baca semua kalau lagi sendirian. Wa hasuna iqtisaruhu, dan lebih baik meringkasnya, dalam arti mencukupkan sebagian itu. Kemudian cukup baca yang wajjahtu wajhiya saja. Gitu. Sampai kepada wa ana minal muslimin. Sampai itu saja. Jadi ini sampai dipilihkan sampai Imam Nawawi. Iya, jadi kalau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, Imam Nawawi memilihkan itu, ya udah pilih itu aja gitu. Hasunat ikhtisaruhu. Gitu. Wa kadzalika al-munfarid alladzi yu'assiru takhfif, atau juga bagi yang sholat sendirian yang ingin baca pendek, baca ringan, yaitu itu saja, udah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Wa alam anna hadhil adhkara mustahabbatun fil fariidati wan nafilah. Bacaan-bacaan tadi itu mustahab, dianjurkan, fil fariidah, dalam salat wajib, wan nafilah, dan salat sunnah. Falau tarakahu fir raq'atil ula 'amidan aw sahiyan, kalau dia meninggalkan bacaan iftitah baik sengaja atau lupa, lam yaf'alhu ba'daha li fawati mahallihi, maka enggak boleh mengulang bacaan iftitah selain di tempatnya atau setelahnya. Ya kalau sudah enggak baca ya enggak apa-apa. Langsung Fatihah. Enggak boleh. Kalau sudah Fatihah Nggak bisa diulang lagi. enggak usah diulang lagi baca iftitah. Sah, sah. Iya. Walau fa'alahu, kalau dia membacanya kana makruhan. Makruh. Iya, jadi misalnya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, habis itu baca iftitah.
Balik ke belakang. Balik kan? Balik lagi. Memang iya, tapi itu makruh. Boleh. Wala tubtilu salatuhu wala tubtilu salatuhu, tidak batal salatnya. Memang salatnya enggak batal, tapi makruh. Walau tarakahu aqiba takbirah hatta syara'a fil qira'ah aw ta'awud faqad fata mahallahu fala ya'ti bihi. Nah, sekarang kadarnya seperti apa? Kadar meninggalkannya. Kalau dia meninggalkan iftitah akibat takbirah, setelah takbir, hatta syara'a fil qira'ah, kemudian dia masuk gitu kan, membaca Fatihah, au ta'awud, membaca ta'awud gitu kan, faqad fata, itu sebetulnya udah lewat. Udah lewat. Faqad fata mahalluhu, sudah lewat membacanya. Jadi Allahu Akbar langsung kita a'udzubillah, itu sudah lewat sebetulnya. Enggak usah Allahu Akbar terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah lewat sebetulnya tempatnya. Tempatnya udah lewat. Jadi kalau baca iftitah ya sebelum baca ta'awud itu Allahu Akbar kabira. Pakai ta'awud. Hah? Pakai ta'awud. Makanya kalau baca ta'awud sudah lewat baca iftitahnya udah lewat gitu loh. Makanya kalau mau baca ta'awud kalau baca iftitah jangan ta'awud. Itu karena ta'awud itu dianjurkan ketika dia baca Quran. Ya, nanti akan dibahas. Ta'awud dibaca di rakaat pertama saja atau setiap rakaat, setiap mau baca Fatihah. Itu nanti akan dibahas. Jadi fa in fata mahallu fala ya'ti bihi. Walau mana tadi? Kalau dia membaca ta'awud, apalagi sudah baca qiraah, baca Quran yaitu Fatihah, faqad fata mahallu, sudah lewat baca Fatihah iftitahnya, fala ya'ti bihi, jangan baca lagi. Falau ata bihi, kalau tetap dia baca, udah baca ta'awud kemudian baca iftitah, lam tubtil sholatuhu, sholatnya nggak batal, ya nggak apa-apa juga, tapi makruh. Ya. Walau kana masbuqan, seandainya dia makmum masbuk, adrakal imam fi ihdar rakaat atabihi, mendapatkan imam salah satu rakaat, misalnya di rakaat ketiga atau rakaat kedua gitu kan, atabihi, bisa baca iftitah, boleh, illa, kecuali ayyakhafa min istighalihi bihi fawaidul Fatihah, tapi kecuali dia takut nggak bisa baca Fatihah. Daripada nggak baca Fatihah, lebih baik nggak baca iftitah itu. Tinggalkan iftitah. Itu. Tapi kalau begitu takbir Allah, imam kan panjang misalnya di sini kan, misalnya baca Ustaz Gunawan kan banyak panjang misalnya. Kita Allahu Akbar. Kita baca masbuk nih. Beliau masih banyak panjang nanti kan. Kita baca iftitah dulu gitu kan. Habis itu Fatihah. Tapi kalau khawatir yang imamin Paroji, kalau saya baca iftitah nggak keubur Fatihahnya, mendingan ditinggal iftitahnya gitu, baca Fatihah saja itu ya. Fayastaghil bil Fatihah, maka dia harus menyibukkan baca Fatihah daripada baca iftitah.
fa innaha akid, karena itu yang dikuatkan. Li'annaha wajibah, karena Fatihah itu wajib. Wa hadza, sementara baca iftitah sunnatun, hanya sunnah. Walau adrakal masbuq al imam, kalau makmum masbuq, al imam mendapatkan imam fi ghairil qiyam, mendapatkan atau gabung bermakmum tapi imam sudah rukuk atau sudah sujud atau sudah duduk, gimana solusinya? Imma fir ruku', kalau dia mendapatkan imam sudah ruku', wa imma fis sujud atau sujud, wa imma fit tasyahud atau tasyahud, ahrama ma'ahu, maka haram baca iftitah. Dalam arti nggak boleh baca iftitah itu. Ngapain baca iftitah? Oh, udah masbuk, karena kita mau ngejar imam. Jadi setelah Allahu Akbar langsung ikut imam. Imamnya sedang ruku, langsung ruku. Wa ata bidzikri alladhi ya'ti bihil imam. Kemudian dia melakukan zikir sebagaimana imam sedang zikir. Kalau dia lagi ruku, ya langsung ruku. Bacaan ruku yang dibaca, zikirnya ruku. Wala ya'ti bidu'ail iftitah, jangan membaca doa iftitah fil hali wala fima ba'd, ketika saat itu ataupun setelahnya. Artinya begini, gimana? Kalau kita takbir, ruku, habis takbir Allahu Akbar, kemudian langsung ruku, ya. Jangan dalam ruku kita baca iftitah. Maksudnya itu. Atau wah, begitu sudah berdiri imam baca panjang, kita baca iftitah. Jangan juga. Udah lewat tempatnya. Setiap bacaan ada tempatnya. Maksudnya gitu. Fil hali, dalam keadaan bersama imam, wala fima ba'd, atau setelah itu. Jadi kalau sudah kelewat baca iftitah, udah nggak usah baca lagi. Orang lagi sujud baca iftitah. Maksudnya itu. Jadi ikuti bacaannya imam. Kalau lagi sujud ya bacaan sujud. Maksudnya begitu ya. Waqtalafa ashabuna. Nah, baru ada ikhtilaf nih. Kalau tadi sepakat nggak boleh. Fi istihbabi du'a iftitah fi salatil janazah. Nah, boleh atau kesunahan baca doa iftitah dalam salat janazah. Ini selisih pendapat. Wal asahhu, pendapat yang sahih, annahu la yustahabbu, tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Udah kalau sholat jenazah jangan baca iftitah, langsung Fatihah kan? Li'annaha mabniyatun 'ala takhfif, karena sholat jenazah itu harus ringan. Sholat jenazah itu harus ringan. Jangan dipanjang-panjangin. Karena apa? Ini mayit pengen segera dikubur. Jangan dipanjang-panjangin. Gitu kan. Wa alam anna du'a iftitah sunnah. Sementara ketahui bahwa doa iftitah itu sunnah. Laisa biwajibin, tidak wajib. Walau tarakahu
lam yasjud lisahwi, kalau meninggalkannya tidak harus sujud sahwi. Wa sunna fihi al-israr, dan termasuk sunnah bacanya itu pelan, nggak boleh nggak boleh suara tinggi. Ini wajah tuh wajah. Falau jahara, kalau dia tetap bacanya juga keras, kana makruhan, makruh ya. Wala tubtilu salatuhu, tidak membatalkan sholatnya. Ini terjadi pada anak-anak lagi pendidikan, anak-anak SD suruh baca jahar kan? Ya. Coba kalau sholat di TK atau SD, karena ini pendidikan, mereka bacanya keras, sah sholatnya, tapi makruh. Artinya kalau di sekolah pendidikan, memang mereka suruh baca keras, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, lo lagi belajar, dan tidak, sholatnya juga tidak batal. Wala tubdilu sholatuhu, tidak batal sholatnya. Masya Allah. Jadi ulama tuh sampai segitu ya bahas ya. Insya Allah kalau kita baca semakin baik sholat kita ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dianjurkan, mana yang ini. Jadi kalau masbuk, kalau sholat masbuk jangan iftitah. Tidak. Imam sudah ruku, jangan iftitah, udah ruku, atau ikut ruku tapi bacaannya iftitah. Nggak boleh. Kalau ruku ya bacaan ruku ya. Saya mau mikir Ustaz, kalau dibahas panjang lebar kita dulu, siapa yang senang belajar kita itu? Ceritanya. Oh, karena doa iftitah banyak. Kemarin Rasulullah tuh baca iftitahnya banyak. Tadi ada wajah tu wajhiya, ada Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, ada bacaan sa'an Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Banyak Rasulullah, banyak. Nah yang paling singkat juga Rasulullah ada, subhanakallahumma wa bihamdika. Itu sudah, itu paling singkat. Rasulullah juga mengajarkan itu ya, subhanakallahumma wa bihamdika aja. Artinya sudah dari Rasulullah. Nah habis itu ulama baru membahas panjang lebar cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah baca iftitah di tempatnya, nggak mungkin ketika sujud baca iftitah. Bahkan termasuk nggak boleh baca Quran ketika lagi sujud, lagi ruku, baca Fatihah nggak boleh. Apalagi iftitah. Baca Fatihah lagi sujud saja nggak dianjurkan. Itu ya. Masya Allah. Berarti iftitah itu dibacanya agak keras Ustaz ya, sebab sahabat mendengarkan. Nggak boleh, Mas. Bacanya Sampaikan ke sahabat berarti sedang sholat. ya, artinya Rasulullah itu didengar. Bacaan Rasulullah didengar oleh istrinya, didengar oleh orang yang dekat
di belakangnya gitu kan, kadang baca itu gitu kan. Enggak, pelan. Tapi didengar sama sahabat sama Aisyah juga. Iya. Kadang Rasulullah mungkin ingin mengajarkan, ya kan? Gitu. Mengajarkan bacaan itu. Makanya saya tadi contohkan anak kecil ketika ini kemudian gurunya baca keras biar anaknya dengar, ya nggak apa-apa, nggak sampai batal sholatnya. Kita orang tua jadi imam anak, kemudian kita bacanya agak keras biar anak ngikutin, boleh. Itu nggak batalkan. Iya. Tapi kalau kita lagi jamaah baca keras gitu, apa yang terjadi? Samping kita terganggu. Orang bisa pintar. Sementara mengganggu itu dilarang. Fatihah sunnah. Mana yang dipilih? Yang dilarang yang ditinggalkan. Sunnah itu kita sunnah. Baca keras-keras mengganggunya yang dilarang gitu. Tapi kalau di dunia pendidikan gitu, karena sudah sepakat gitu kan, sama kita misalnya lagi sama anak kita ini, kita bacanya agak keras, kabiro alhamdulillah gitu. Itu biar anak ngikutin nggak apa-apa, nggak, sholatnya nggak batal. Kemudian kita sujud agak keras karena biar anak ngikutin, itu tidak apa-apa gitu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.